semua, kenalin aku Volika, aku dari Sekolah Vokasi IPB dan program studiku adalah Komunikasi Digital dan Media. Salam kenal semuanya. Volika Sinci ini tuh mapres satu program diploma IPB University tahun 2023. Tentu selain jadi mapres, experience dari Kak Volika ini nggak kalah membanggakan. Salah satunya, Kak Volika ini adalah the third most outstanding scholar Outsco IPB tahun 2022 dan juga gold medal Tanoto Student Research Award. Nah, kita balik lagi nih ke Kak Volika. Gimana Kak kabarnya hari ini? Oke, thank you Habibah. Aku baik sekarang, alhamdulillah sehat, baik fisik, mental, semuanya alhamdulillah sehat yang sempurna. Kalau boleh tahu ini Kak, lagi sibuk apa aja nih Kak? Oke, aku sekarang lagi fokus di Mapres ya untuk di tingkat nasional. Selain itu departemenku lagi magang, tapi aku nggak magang, tapi emang beneran fokus buat di Mapres ini gitu. Jadi kegiatanku untuk peningkatan CU, terus implementasi produk inovasi, dan melatih bahasa Inggrisku gitu. Pasti kakak familiar nih sama kata-kata pembalasan di UAS. Nah, kayaknya tuh kata-kata itu sering banget diucapin, tapi susah juga untuk direalisasikan. Nah, kakak pernah nggak di posisi itu dan gimana gitu cara mengatasinya? Oke, untuk pembalasan UAS ini kan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesibukan sebelumnya, entah itu kompetisi, organisasi, atau apapun, sehingga mereka merasa nilai praktikum atau ujian mereka itu kurang dan ingin membalas ketika UAS supaya nilainya itu bagus. Menurut aku, itu adalah hal yang sangat baik dan aku memberikan semangat untuk kamu-kamu yang melakukan itu, tapi untuk aku mungkin lebih cocok ke penyempurnaan, karena untuk pembelajaran satu semesterku itu aku udah mulai dari awal. Ketika mulai semester awal, aku sudah mendapatkan materi selama satu semester itu dari cuttingku, dan aku bahkan membaca materi untuk pembelajaran satu semesterku itu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi sebelum guru menjelaskan itu aku sudah tahu apa yang kiranya bakal dibahas, dan aku enjoy di program studiku. Mungkin ada beberapa orang yang emang hostel atau departemennya susah banget pelajarannya sehingga mereka perlu peningkatan nilai, tapi untuk aku sangat enjoy di program studiku karena kan aku komunikasi dan aku sangat suka untuk berkomunikasi sekali. Jadi untuk kalian yang memang ingin membalas di UAS, aku sangat menyemangati dan mendukung kalian, tapi akan lebih cocok kalau misalnya kalian juga menjadikan UAS itu adalah fase penyempurnaan kayak gitu, karena itu lebih enjoy, lebih enak, dan lebih nyaman menurutku. Menurut kakak gimana nih strategi belajar atau bisa dibilang mindset belajar yang baik gitu biar nggak burn out ketika kita menjalani proses pembelajaran? Ini kan proses pembelajaran nggak selalu terkait dengan UAS ya. Jadi untuk mengilustrasikannya biasanya aku menggunakan pizza. Aku selalu diajarin sama mentorku, kamu membayangkan sebuah pizza. Lalu aku kan suka banget pizza. Jadi walaupun aku suka banget pizza, tapi ketika aku harus makan satu box pizza itu pasti berat banget. Aku pasti kekenyangan. Makanya biasanya aku potong-potong pizzanya. Terus aku makan ketika lapar, ketika aku mau nyemil gitu. Jadi kayak belajar pun gitu. Aku cicil sedikit-sedikit terus gak langsung di satu waktu. Mungkin itu tipsnya. Terus yang lain satu lagi maybe kalau misalnya aku boleh ngasih tahu, ini mungkin kalian mendengarnya di zaman sekarang Gen Z agak konservatif, tapi menurutku punya manajemen waktu yang baik juga itu penting. Dan salah satu caranya adalah dengan menjaga sholat. Ini jujur, kayak Tuhan itu memberikan waktu sholat itu untuk kita melatih bagaimana manajemen waktu di dunia. Menurutku kayak gitu sih. Karena kalau sholat kita udah tepat, waktu untuk mengerjakan yang lain itu nampaknya kayak lebih enak aja gitu, lebih banyak. Kayaknya penyakit dari kebanyakan teman-teman ya, kebanyakan mahasiswa itu adalah rasa malas gitu. Nah, kalau menurut kakak sendiri, bagaimana cara agar kita tidak malas dan mengurangi rasa malas itu dalam menghadapi ujian terutama? Oke, aku tidak tahu ya manusia itu punya sifat malas itu karena apa atau memang bawaannya seperti itu. Tapi aku percaya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu sebagai seorang pembelajar. Jadi ketika ada malas itu seolah-olah keluar dari fitrahnya manusia gitu loh. Kita harus nyari alasan malasnya itu apa. Ketika aku melihat teman-temanku atau melihat diriku sendiri, satu hal yang paling penting ketika malas itu adalah suasana dan teman-teman terdekat kita. Jadi ketika aku malas, biasanya walaupun aku malas sekali, tapi aku pergi ke perpustakaan. Jadi setidaknya aku membaca satu kalimat yang
di buku yang aku temui atau satu halaman. Yang penting aku berada di posisi orang-orang itu sedang belajar. Kalau misalnya aku lagi malas terus diem di kamar, udah aku main game terus tiduran. Makanya itu kayak jangan memberikan kesempatan untuk kemalasan itu sih kalau menurut aku. Dengan banyaknya aktivitas yang kakak lakuin gitu selama ini, pernah nggak sih kak ngerasa jenuh? Dan gimana gitu cara ngatasin rasa jenuh biar bisa menjadi malah sesuatu yang bisa dibanggakan gitu? Oke, karena seleksi Mapres ini adalah seleksi yang panjang ya. Dari bulan November seleksi di program studi itu. Jadi kadang aku juga jenuh sama prosesnya karena ya yang aku tingkatin tiga hal itu juga. Dan ketika jenuh itu datang, biasanya aku punya coping mechanism. Kamu bisa lihat di sini ada rajutan, ini adalah hasil aku sendiri. Terus biasanya aku merajut di tote bag aku, kalau enggak aku menjahit, aku membaca buku. Mungkin orang-orang sekarang suka healing buat jalan-jalan jauh ke Jakarta, tapi sebenarnya healing buat aku itu adalah baca buku sambil ngeteh di halaman. Jadi ketika orang lihat kafe-kafe yang modern, aku biasanya pergi ke kafe-kafe yang suasananya itu alam. Setiap orang itu punya coping mechanism yang berbeda, dan aku sarankan kamu untuk lebih mengenal diri kamu sendiri supaya kamu itu tahu hal yang biasanya mencharge energi kamu itu apa, supaya ketika kamu sedang lelah, kamu itu bisa pergi ke hal yang kamu suka dulu untuk nanti bangkit lagi. Menurutku itu. Udah banyak banget nih hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Kak Volika ini. Tapi ada nggak sih Kak tips and trick yang sangat mungkin menurut orang juga aneh ataupun lucu gitu, yang spesial Kakak berikan buat kita, terutama untuk pendengar Gamato? Sebentar, boleh aku tanya gak ini tips and trick buat apa dulu? Ya, Oke. Mungkin kalau yang suka SKS, sistem kebut semalam dan segala macamnya. Aku nggak bisa memaksakan bagaimana cara orang belajar karena temanku memang dia suka belajarnya itu sistem kebut semalam dan itu masuk di otak dia. Tapi karena aku strict sama kesehatan aku, mungkin orang-orang di sini yang mendengar itu adalah organisatoris yang suka rapatnya malam, tapi aku sangat menghindari Zoom malam dan aku mengerjakan semua kegiatanku sedari pagi. Aku morning person banget yang bangun harus pagi, aku berkegiatan pagi, dan nanti sebelum jam 8 kegiatanku itu harus sudah selesai, jam 10 aku harus sudah di kasur. Itu cara belajarku gitu. Karena menurut aku percaya aku berusaha di sini untuk menjadi seseorang yang hebat yang akan memberikan kesempatan ke banyak orang. Bagaimana aku akan memberikan kesempatan kepada mereka ketika aku itu sakit gitu. Jadi aku sangat menjaga kesehatanku. Jadi mungkin tips and trick yang paling aku ingin tekankan di sini adalah jaga kesehatan kalian. Jangan seolah-olah kalian masih muda terus kalian itu healingnya cepat. Jadi kalian nggak aware sama sehatnya kalian kayak gimana, makanan kalian kayak gimana. Tolong perhatiin pola hidup kalian mulai dari sekarang. Itu sih saranku. Oke, kita lanjut ke sesi game nih ya Kak. Simpel banget sebenarnya gamenya, namanya jawab cepat. Jadi, aku bakal kasih kakak pertanyaan singkat, lalu kakak lanjutin. Contohnya gini, tempat favorit di IPB buat aku ngelamun adalah di, terus langsung kakak jawab, di IPB gitu ya kak. Oke. Kita langsung mulai aja untuk game jawab cepatnya. Yang pertama, jajanan favorit aku di sekitar IPB adalah? Aku nggak jajan. Oke. Oke, kalau mau jawab, Flashmart. Kedua, rekomendasi tempat nongkrong paling chill adalah di? Buat aku Coffee by Sarah. Pas weekend, aku lebih sering ngehabisin waktu buat istirahat, baca buku, merajut, dan tidur. Hidden gem untuk belajar di sekolah vokasi adalah? Perpustakaan Cinta Baca. Lagu favorit aku ketika belajar adalah? Apa ya? Banda Naira. Film terakhir yang aku tonton adalah? Kalau di bioskop Buya Hamka, kalau misalnya itu aja deh, udah. Terakhir banget, pertanyaan untuk Kak Volika, satu kata untuk Gamato. Apa ya? Semangat terus. Kalau misalnya aku melihat ini sebagai suatu progres ya.
Jadi aku berharap bahwa kedepannya itu banyak juga kegiatan-kegiatan seperti ini, proyek-proyek seperti ini, dan brandingnya cepat meluas lagi, engagementnya tinggi lagi, supaya juga kita semua bisa belajar bareng-bareng juga kan, memberikan kesempatan mahasiswa untuk duduk di sini dan sharing ilmunya itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak.